maqtu'. Bila hadis itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya hadis marfu'. Sedangkan bila hadis itu disandarkan kepada tabi'in, tabi'in yang ngomong, enggak ngomong dari gurunya sahabat, sahabatnya dari Nabi, enggak, maka disebut hadis itu namanya hadis maqtu', namanya hadis maqtu'. Sedangkan hadis yang disandarkan kepada sahabat namanya hadis mauquf. Wa ma adafta ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa mauqufun zukin. Begitu hadis yang disandarkan kepada sahabat tanpa menyebutkan dari gurunya Rasulullah, maka namanya hadis juga, tapi disebut hadis mauquf. Bila ada orang tuh udah mati, saudara, masuk kubur, bakal ditanya nih sama mungkar nakir. Sebelum mungkar nakir datang, maka yang datang namanya malaikat rauman. Yang datang enggak langsung mungkar nakir, rauman dulu datang, bilang tuh sama mayit, kita hidup lagi kayak begini, sama akal kita ada, melek kayak begini nih, sama. Nyawa itu waktu mati dicabut, bawa keliling-keliling. Kalau orang baik naik ke langit, kalau enggak ya enggak bisa naik ke langit. Nyawa kita lolos, ke sononya enak. Kalau dikubur enggak lolos, makinan ribet ke sononya. Mumpung masih hidup, pikirin begitu. Kebaikan-kebaikan itu adanya di atas kepala kita, mayungin kita. Kalau bahasa orang jadi helm kita, di atas kita. Semuanya dalam hadis yang lain, bukan ini doang nih, baca Qur'annya, semuanya pada ngomong. Solawat yang dia baca waktu hidupnya, semuanya nih siap backup kita. Terakhir, kesabaran waktu kita ngalamin kesulitan di dunia. Sabar kita. Apakah istrinya ngomel mulu, kita sabar aja. Sabar. Begitu. Biar kata orang tuh, pedatang petenteng nih jagoan nih, sama bininya, diem aja dia. Ada yang kayak begitu? Ada nggak kira-kira? Nggak ada lah. Dia sabar. Ini sabar bakal berwujud orang. Jadi inna sabra lahu suratin, lahu suratun kasuratil insan. Sabar itu berwujud kayak wujud orang. Jadi kita di backup oleh banyak dari amal-amal soleh kita yang dikerjakan di dunia. Sabar ini yang paling tinggi. Habis sabar baru sholat. Maka yang paling tinggi belakangan. Belakangan nongolnya. Belakangan. Biasa ceramah-ceramah aja begitu. Kayak yang itu belakangan dia terus belakang aja gitu. Nggak pantas kita ngeluh, nggak pantas. Ini corona sialan dangkalan doang, nggak usah gitu. Apaan lagi PSBB, PPKM gitu. Apa itu PPKM? Para penceramah kagak manggung begitu. Ini kurang ajar nih. Shh, diam aja, jangan dicatat. Daripada kita mundar-mandir ke sana kemari, dia juga kenal kita, lalu kita meremlek mikirin dia kagak inget kita, lagi kita inget dia, tinggian dia, lalu rugi amat kita. Mendingan mikirin diri sendiri, biar tenang. Ismail hasil pengijabahan Allah 80 tahun, kasih nama ini anak ijabahan Allah. 80 tahun kita tahajud seminggu, nggak berubah warung kita, berhenti gitu. Ini nggak manjur nih amalan, begitu nyalain amalan aja begitu. Ayah nggak marah, begitu kata si ayah, nak, kita ini bukan pentol korek, nak. Kamu tahu pentol korek? Kan zaman dulu belum ada gas-gas tuh, pakai pentol korek. Pentol korek tuh ada palanya nggak? Hah? Ada palanya nggak? Ada. Ada otaknya? Nggak ada. Pentol korek ada pala doang, nggak ada otak.
Karena ada pala doang, nggak ada otak. Kena gesekan dikit nyala. Anakku, kita ini bukan pentol korek. Ada pala, ada otak, ada hati. Kita sabar saja. Itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Qala, berkata oleh Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi, haddatsana Muhammad bin Al-Fadli, telah bercerita akan kami oleh Syekh Muhammad bin Fadl. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'farin, telah bercerita akan kami oleh Syekh Muhammad bin Ja'far. Ia berkata, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, telah berceritakan kami oleh Syekh Ibrahim bin Yusuf. Haddatsana Al-Hakam bin Yaqub, ia berkata telah berceritakan kami oleh Syekh Al-Hakam bin Yaqub. An Isa bin Al-Musayyab, daripada Isa bin Musayyab. An Yazid Ar-Raqqashi, daripada Yazid Ar-Raqqashi. Qala, berkata Yazid, idza udkhila ar-rajulul qabra qamatis salatu an yaminihi waz zakatu an shimalihi wal birru yudhillu alaihi was-sabru yuhajju anhu yaqulu dunakum sahibakum fa in hajajtum wa illa fa ana min waraihi. Idza udhila ar-rajulul qabra, apabila telah dimasukkan oleh seorang laki-laki, yakni mayit, al-qabra, akan kuburan, yakni pada kuburan. Qamatis salatu an yaminihi, maka berdiri oleh salat di sebelah kanannya laki-laki. Waz zakatu an shimalihi, dan berdiri oleh zakat di sebelah kirinya. Wal birru, adapun kebaikan, yaitu menaungi oleh kebaikan atas laki-laki itu. Was-sabru, adapun sabar, yaitu menghalang-halangi, membela daripada laki-laki itu. Yaqulu, berkata oleh sabar, dunakum sahibakum, tolonglah olehmu, ambillah olehmu, asal maknanya khudhu, tolonglah olehmu sahibakum, akan sahabatmu. Fa in hajajtum, maka jikalau menang hujjah oleh kamu. Wa illa, kalau tidak menang hujjah, fa ana min waraihi, maka adapun aku, kata sabar, yaitu di belakangnya laki-laki. Yakni in istata'tum an tadfa'u anhul azab, jikalau mampu oleh kamu akan bahwa menolak oleh kamu daripada laki-laki akan azab, fadzaka zahirun. Wa illa, jikalau tidak mampu, ana akfikum dzalik, adapun aku, yaitu mencukupkan oleh aku akan kalian akan azab itu. Wa adfa'u anhul azab, dan aku menolak dari laki-laki al-azab, akan azab. Fa fi hadhil akhbari dalilun ala anna sabra afdalul a'mal, maka pada hadis-hadis ini
yaitu dalil atas bahwa sabar itu paling afdolnya dari segala amalan. Wallahu ta'ala yaqulu, dan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja disempurnakan, yakni diberikan oleh orang-orang yang sabar akan ganjaran mereka bighairi hisabin, dengan tanpa perhitungan. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah dulu. Hadirin sekalian, kita masih mengkaji dengan judul bab pentingnya sabar menghadapi bala, ujian dan kesulitan hidup. Malam ini kita mengkaji hadis maqtu'. Kata Imam Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi, saya punya guru namanya Muhammad bin Fadl telah bercerita kepada saya. Begitu kata beliau, guru saya punya guru namanya Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far dia dapat cerita dari gurunya namanya Ibrahim bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf dapat hadis dari gurunya namanya Hakam bin Yaqub. Hakam dari gurunya namanya Isa bin Musayyab. Isa bin Musayyab dari gurunya namanya Yazid Ar-Raqqashi. Yazid Ar-Raqqashi ini adalah seorang tabi'in besar. Dia punya bapak namanya Aban, Yazid bin Aban Ar-Raqqashi, ulama besar dari Basrah dari Irak, ahli pidato, ahli bercerita, seorang tabi'in. Tabi'in itu murid sahabat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya murid, digelari sahabat. Maka sahabat Nabi punya murid, digelari namanya tabi'in. Yazid bin Aban Ar-Raqqashi, seorang tabi'in besar. Banyak beliau punya guru. Salah satunya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Anas bin Malik punya guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Yazid Ar-Raqqashi namanya cicit Nabi dari guru, cicit ilmu. Kan Nabi punya anak murid, anak muridnya punya anak murid. Yazid Ar-Raqqashi adalah tabi'in. Orang bisa menjadi tabi'in bila tulul muddah, ngajinya lama sama sahabat. Tapi kalau sahabat biar sebentar ketemu Nabi, itu langsung menjadi sahabat dengan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat sahabat. Itu begitu. Yazid bin Aban Ar-Raqqashi tidak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Dia berjumpanya dengan muridnya Rasulullah, Ibnu Abbas, gurunya Yazid. Anas bin Malik karena ke Kufah, umurnya lebih 100 tahun. Anas bin Malik, anaknya banyak, 127 orang anaknya Anas. Ngaji nggak usah ngundang tetangga, anak aja memantu udah 300, betul nggak? Banyak begitu. Ini muridnya Anas banyak. Anas bin Malik 2200-an hadis yang beliau sampaikan kepada umat. Ini Yazid Ar-Raqqashi bercerita nih, enggak nyampein ini hadis dari gurunya, gurunya dari Nabi, enggak. Dia bilang sendiri. Namanya disebut dalam ilmu hadis dirayah atau disebut mustalah hadis, namanya hadis maqtu'.
Hadis itu kalau nyampe ama Nabi namanya hadis marfu'. Kalau hadis itu cuman sahabat yang ngomong, kayak kemarin tuh Imam Ali bilang, la yaqafanna ahadun minkum illa dzambah wa la yarjuwanna illa rabbah. Ali nggak bilang alinya dari Nabi, namanya hadis mauquf. Kalau ini tabi'in. Kalau tabi'in tuh namanya hadis maqtu'. Dalam apa itu Imam Baiquni di dalam kitab Nadham Baiquninya itu dikatakan, wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Bila hadis itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya hadis marfu'. Sedangkan bila hadis itu disandarkan kepada tabi'in, tabi'in yang ngomong, enggak ngomong dari gurunya sahabat, sahabatnya dari Nabi, enggak, maka disebut hadis itu namanya hadis maqtu', namanya hadis maqtu'. Sedangkan hadis yang disandarkan kepada sahabat namanya hadis mauquf. Wa ma adafta ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa mauqufun zukin. Begitu hadis yang disandarkan kepada sahabat tanpa menyebutkan dari gurunya Rasulullah, maka namanya hadis juga, tapi disebut hadis mauquf. Nah ini karena Yazid bin Aban Ar-Raqashi adalah seorang tabi'in, enggak ngomong dia dari gurunya, langsung ngomong aja, kata dia hadis maqtu'. Tapi biar kata maqtu', kalau berbicara akhirat itu hukumnya marfu' masalahnya, sebab mimma majala fir ra'yi, di luar pemikiran ijtihad itu enggak mungkin dia cerita akhirat kalau enggak dari gurunya dari Nabi. Begitu. Zaid Ar-Raqashi ini sufi besar, tukang puasa, 60 tahun enggak pernah buka puasanya kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. 60 tahun puasa tiap hari, buka Idul Fitri 5 hari doang, hari yang haram. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik yang 3. Selebihnya puasa terus. Tabi'in, ahli ibadah gitu. Min ahli siyam, tukang puasa. Kita beda-beda tipis. Kita saum mudahar, dia mau saum, kita mudahar. Kita dahar terus. Iya. Dahar terus. Ini min ahli siyam, 60 tahun puasa terus, puasa enggak buka-buka, padahal duitnya banyak. Kalau kita mah ya bokeh juga, emang kagak demen juga, yang dimakan kagak ada, ya kagak demen juga emang puasa. Begitu. Ini tukang puasa Yazid Ar-Raqashi. Beliau meninggal tahun 119 Hijriah, wafat. Imam Syafi'i 204. Abu Hanifah aja belum ketemu nih sama Abu Hanifah. Dia punya murid mujtahid, Imam Auza'i, murid-muridnya mujtahid besar, muridnya. Daripada Yazid Ar-Raqashi banyak. Muhammad bin Munkadir itu juga muridnya daripada Yazid bin Aban Ar-Raqashi. Beliau bilang begini, ini materi hadisnya, namanya hadis maqtu'. Hadis seperti hadis apa, man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
Ini namanya hadis maqtu', hadis Nabi, bukan yang ngomong tabi'in, namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razina. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Orang pidato bilang hadis Nabi, dia tidak baca hadis namanya, ngarang-ngarang. Itu hadis mauquf, Umar punya omongan, tidak dari Nabi. Harus, tidak bisa kita main sandarin ke Nabi aja, ini bukan Nabi punya, begitu. Tidak, Umarnya nggak bilang sami'tu Rasulullah, tidak ada. Qala Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hadis kan tidak boleh sembarangan, biar kita tidak dusta sama Rasulullah, bahaya. Kata Yazid Ar-Raqashi, saudara, beliau bilang, idza udkhilar rajulul qabra qamatis salatu an yaminih waz zakatu an shimalih wal birru yudhillu alaih was sabru yuhaju an. Idza udkhilar rajulul qabra, bila laki-laki dimasukin ke kubur, bukan laki-laki doang, maknanya bila orang udah mati, maksudnya begitu. Bila orang itu udah mati lalu dimasukin ke lubang kubur, ditutup tuh kuburan pakai dinding ngari, udah rapih tuh kuburan, ditinggal oleh orang, suara sendal udah nggak kedengaran, kata bahasa kampung kita 7 langkah. Sebelum malaikat mungkar nakir datang, ibadah yang dikerjakan waktu hidup siap membackup kalau ibadah. Kata Yazid Ar-Raqashi radhiyallahu anhu, kata beliau, bila orang itu mati lalu dimasukkan ke lubang kubur, menyebutkan kubur itu lil ghalib, karena umumnya orang mati dikubur. Andai enggak dikubur, dia dibakar, ngaben namanya, atau dimakan macan, tetap aja bakal ngalamin ini juga. Menyebutkan kata kubur lil ghalib, maksudnya Yazid bin Aban Ar-Raqashi, umumnya orang mati dikubur. Bila ada orang tuh udah mati, saudara, masuk kubur, bakal ditanya nih sama mungkar nakir. Sebelum mungkar nakir datang, maka yang datang namanya malaikat rauman. Yang datang enggak langsung mungkar nakir, rauman dulu datang, bilang tuh sama mayit, kita hidup lagi kayak begini, kayak begini, sama akal kita ada, melek kayak begini nih, sama. Nyawa itu waktu mati dicabut, bawa keliling-keliling. Kalau orang baik naik ke langit, kalau enggak ya enggak bisa naik ke langit nyawa kita. Keluarga pada nangis, orang pada takziah, gali kubur, ada macam-macam. Nanti udah masuk kubur, nyawa kita dibalikin lagi. Tuh begitu prosesnya. Kita masuk kubur, hidup kayak begini, biasa, melek, sendirian tuh, bini nggak ada, yang kita mati-matian nyari duit, puyeng mikirin, nggak ada. Mana dia bakal kawin sama dulu musuhan sama kita lagi, gitu, pikirin itu, begitu. Itu saudara, kita masuk, nyawa balik, hidup kayak begini nih. Ada 2 riwayat. Satu riwayat sampai kaki hidup tuh nyawa, dhaif ini riwayat. Riwayat kedua sampai pinggang setengah badan, itu yang mu'tamad, hidup. Kita bakal duduk tuh di kuburan, mana dinding harinya kurang tinggi lagi, duduknya susah kita. Gitu, kita harus bener tuh ngaji fikihnya tentang kuburan bagaimana. Itu kita bakal duduk kayak begini nih, duduk kayak saudara tuh duduk. Mohon maaf, kakinya blonjor, kakinya. Kenapa blonjor? Mati kaki.
nggak ada nyawa, nyawanya sepinggang doang, hidup duduk kayak begini. Datang tuh malaikat Rahman, kasih kabar bentar lagi mungkar nakir mau datang. Begitu. Kan ente duduk yakin ini hidup, ini akhirat, ini awal nih. Begitu. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu akhaffu min, fama ba'dahu aisaru min, wa illam yanju fama ba'dahu asyaqqu min. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, kubur itu terminal pertama daripada terminal akhirat yang harus kita lalui. Kalau kita lolos, kesononya enak. Kalau dikubur enggak lolos, makinan ribet kesononya. Mumpung masih hidup, pikirin begitu. Pikirin, mendingan mikirin kuburan daripada mikirin corona. Beneran. Ini bagaimana nih harus kita kuburan nih, supaya kita kuburannya luas, bagus, mumpung masih hidup. Itu yang harus kita pikirin. Rahman bilang, bentar lagi mungkar nakir mau nanya, ente siapin jawabannya. Tulis dah. Waduh, nggak dibawain pulpen sama buku. Begitu kata mayit. Ntar kita ngomong begitu tuh kalau mati. Begitu. Lalu udah tulis, ambil aja kain kafan, ente robek. Nah kan kita ada tangan ini, nyawa hidup kayak begini aja kan kita bisa robek. Kain kafan robek. Robek. Buat apa buat ente tulis? Penanya terunjuk ente aja di pena. Tintanya ludahmu, tulis aja. Mungkar nakir juga bisa baca, walaupun ludah doang kelihatan nama dia. Tulis keyakinan ente waktu masih hidup. Begitu. Itu kerjaan Rahman, kasih kabar bentar lagi mungkar nakir. Biasa itu kalau kita mau ujian itu dapat surat dari dinas, bentar lagi mau ujian. Begitu, ini kerjaannya. Kurirnya namanya Rahman, yang uji namanya mungkar nakir, yang uji. Melek Sayyidina Umar bin Khattab nanya sama Nabi, tuh Nabi, akal kita balik lagi enggak? Yuk balik lagi. Ilmu kita yuk balik lagi. Kalau begitu bakal saya jawab itu mungkar nakir, saya enggak takut. Kata Umar, kata Nabi, inna Umar la muwaffaq, Umar bisa jawab. Begitu. Ada cerita terkait itu, tapi bukan pada bagian kita. Kita bagiannya kalamnya Yazid bin Aban Ar-Raqasi. Nanti udah selesai kita tulis, maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada datang. Kalau kita ibadah, itu maknanya qamatis sholatu an yamini. Sholat malam kita yang kita kerjain, sholat malam. Itu kalau kita sholat malam. Kalau ngorok mulu, ya bingung juga. Ini sholat pada datang. Kata sholat ngomong, Allah kasih gambaran, bisa ngomong tuh sholat yang kita kerjain tuh ada wujudnya orang, berwujud. Sholat yang kita kerjain, dia bakal ngomong sama kita, tenang, mungkar nakir nggak bisa gebuk ente, saya tangan kanan ente. Sholat. Zakat juga ngomong, kata zakat, saya backup ente sebelah kiri, kalau mau gebuk saya dulu. Kata zakat yang dikeluarkan oleh kita waktu kita hidup, zakat tuh kalau benar begitu. Zakat tuh bakal ngomong nanti dikubur tuh, artinya kita dikawal depan belakang, kanan kiri, atas bawah, begitu. Semuanya pada ngawal kita dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup. Apa aja yang diterima oleh Allah dari ibadah tuh. Salat kita siap backup, zakat kita siap backup, kebaikan-kebaikan kita yang lain, apa nolong orang atau bersihin got, kerja bakti atau apa aja, kebaikan-kebaikan itu adanya di atas kepala kita, mayungin kita.
Kalau bahasa orang, jadi helm kita di atas kita. Semuanya dalam hadis yang lain, bukan ini doang nih, baca Qur'annya, semuanya pada ngomong, solawat yang dia baca waktu hidupnya, semuanya nih siap backup kita. Terakhir, kesabaran waktu kita ngalamin kesulitan di dunia. Sabar kita. Apa ke istrinya ngomel mulu, kita sabar aja. Sabar. Begitu. Biar kata orang tuh pedatang petenteng nih jagoan nih, sama bininya diem aja dia. Ada yang kayak begitu? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, alhamdulillah. Itu begitu. Bininya ngomel mulu, dia diem aja. Dia sabar. Ini sabar bakal berwujud orang. Jadi inna sabra lahu suratin. Lahu suratun kasuratil insan. Sabar itu berwujud kayak wujud orang. Jadi kita di backup oleh banyak dari amal-amal soleh kita yang dikerjakan di dunia. Cuman sabar bilang begini, gue belakangan. Tuh sabar tuh. Sholat depan, sebelah kanan, zakat sebelah kiri, kebaikan kita yang lain di atas, baca Quran kita, ada yang di bawah, ada bersolat, semuanya kita dikelilingi sebelum ketemu mungkar nakir. Sabar bilang sama kita, yang dulu kita hidup sabar, begitu, sabar, domelin bini, diem aja dia, diem aja, nggak ngata apa, diem aja. Atau dia kesulitan dalam hidupnya, sakit, nggak ngeluh dia, sakitnya dia, enggak ngeluh, diam aja, enggak mau cerita sama orang kalau dia sakit. Ada di antara muridnya daripada Yazid bin Aban Ar-Raqasi, saya lupa namanya, apa Muhammad bin Mukandir atau siapa, lupa ini. Dia bilang, saya ini mata udah kagak lihat, udah remeng-remeng 40 tahun gak ada yang tahu. Padahal ini 40 tahun yang lalu, enggak ngeluh, enggak kayak kita, dikit-dikit, enggak, ini sabar dia. Sabar. Maka si sabar ini bakal ngomong sama kita, saya backup terakhir. Ente sholat maju dulu, ente zakat maju dulu, ngadepin no mungkar nakir. Kalau ente menang, ya udah. Kalau ente kalah, saya yang bakal maju nolongin ini orang. Kata sabar tuh begitu. Kata sabar bilang, dunakum sahibakum fa in hajajtum ay fadzaka dhahir wa illa fa ana min waraih. Kata sabar, ente bantu temen ente nih, si mayit nih orang bantu. Kalau ente menang, ya sudah, alhamdulillah. Kalau ente bakal kalah ngadepin mungkar nakir, aneh yang maju terakhir, begitu, terakhir yang maju tuh begitu. Jadi sholat segala macam tuh pangkatnya prajurit kecil, pangkatnya sholat tuh. Maka Quran di surat Baqarah Allah bilang wasta'inu bis sabri, sholat itu sabar dulu. Sabar ini yang paling tinggi. Habis sabar baru sholat. Maka yang paling tinggi belakangan. Belakangan nongolnya. Belakangan. Biasa ceramah-ceramah aja begitu. Kayak yang itu belakangan dia terus belakang aja gitu. Emang begitu. Ini sabar ini belakangan. Karena paling tinggi. Jadi sholat bakal ngomong mungkar nakir. Jangan digebuklah dia sholat malam, nggak bisa. Maka mungkar nakir datang sebelah kiri, kirinya zakat. Jangan, nih orang tukang zakat dulu di dunianya. Dia baca Quran, semuanya nggak bisa. Kalau ampe ente sholat nih nggak bisa, karena ada cedera pada sholat, ntar saya yang bakal maju. Sabar yang bakal backup kita. Jadi kalau orang di dunia itu sabar, beruntung sekali. Tuh begitu maksudnya. Dengan judul bab. Yang penting kita sabar.
dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Kita orang nih, kata Yazid Ar-Raqqasi, kudu sabar. Sebab sabar ini backup yang paling terakhirnya backup. Manakala kita enggak lolos daripada mungkar nakir, memberi syafaat sama kita, punya diri dari ibadah yang kita kerjakan ini adalah backup kita. Ibarat senjata, peluru kita. Peluru sholat kita tembakin, istilahnya. Peluru zakat masih nggak mempan juga, mentok peluru terakhir. Itu namanya sabar. Jadi sabar bakal bilang, ini stata'tum an tadfa'u anhul adab. Kalau ente sholat, zakat, baca Quran, baca sholawat, mampu menolak nih orang dari adab Allah, ya sudah beres. Tapi kalau enggak, saya yang bakal maju karena saya nih orang dulu di dunia sabar. Jadi kalau kita di dunia ini sabar, beruntung. Beruntung banget. Ngadepin apa aja sabar. Kita kudu sabar. Baik itu di dalam menjalankan ketaatan, maupun kita di dalam menjauhi kemaksiatan, maupun menghadapi cobaan-cobaan hidup. Biasa, yang namanya dunia negeri cobaan, kita kudu sabar. Sabar ini dibutuhin oleh kita. Sabar itu sentral, hadirin. Sabar ini bakal punya anak, anaknya macem-macem namanya. Sabar juga sebetulnya tergantung tempat punya nama lain. Kayak rambut, biar gampang. Kalau di pala namanya rambut. Kalau di atas mata ini rambut juga, tapi karena tempatnya bukan di pala, bukan di atas, namanya alis. Kalau di nempel di pelupuk, namanya bulu mata. Kalau nempel di atas bibir atas, namanya kumis namanya. Kalau nempel di dagu, rambut juga, namanya jenggot. Kalau nempel di bibir bawah, namanya apa? Hah? Apa namanya? Ini nih, masa gak ada namanya? Ini anfaqo bahasa Arabnya. Ini apa namanya nih? Di kebun nanas, namanya apa? Ya Allah, belum ada namanya. Begitu. Kata teman saya namanya Dan, namanya kumis dan jenggot. Ngarang-ngarang. Ya Allah, ya gak aja. Kumis dan jenggot, dan kata. Kalau orang Jawa namanya rawis. Orang Jawa ada namanya. Saya tanya teman-teman kita di Betawi, ini namanya apa? Au. Ada yang jawab anak Halim. Ini apa ini bang, kata kita. Ngajar di timur. Namanya Dan. Iya, kumis dan jenggot garang, kata saya. Itu mah ilmu cocok-cocokan. Gitu. Begitu. Ini anfaqah. Dari nama-namanya. Sabar begitu. Kalau kita mampu menjaga perut dari yang haram dan mampu menjaga kemaluan dari berzina, sabar ini berubah nama. Namanya iffah. Orangnya afif. Afif. Apa afif? Orang yang menjaga kehormatan agama. Kemaluannya nggak disalurin pada barang haram, perutnya nggak diisi barang haram. Orangnya namanya afif. Sifatnya namanya iffah. Namanya. Dari sabar tuh. Bila kemudian kita itu sedikit harta, enggak ngeluh, merasa puas, sabar ini berubah nama. Namanya qanaah. Namanya sabar juga itu. Qanaah itu merasa puas dengan apa yang diberi oleh Tuhan, meski sedikit. Namanya qanaah. Orangnya qani'. Qani' orang. Begitu. Orang
Kalau kemudian dia diberi duit banyak, harta berlimpah, tapi enggak buat sombong-sombongan sama dia, enggak masuk di hati. Sabar ini, sabar, enggak sok-sokan, namanya zuhud. Orangnya namanya zahid, sabar juga. Kalau dia difitnah orang, di ini, dia tahan aja, namanya hilim. Orangnya namanya halim. Halim, sabar. Itu begitu. Sabar itu berubah nama tergantung ada di mana. Saking pentingnya sabar. Makanya Quran bilang ista'inu bis sabri. Kenapa sabar disebut duluan? Karena ini lebih penting. Sabar ini, solat bagian daripada sabar. Sebab fi'lut ta'ah, solat salah satunya, itu juga kudu sabar. Gitu. Maka dalam ayat yang lain itu, wa'mur ahlaka bis solati wastabir alaiha. Kudu sabar dalam solat. Makanya ista'inu bis sabri wa solat. Solat aja kudu ada sabar. Begitu. Maka sabar ini luar biasa. Di dunia itu namanya cobaan nggak ada berhenti, nggak ada. Normal. Dunia memang begitu. Cobaan itu sudah menjadi karakteristik dunia. Karakternya memang udah ada cobaan dari sebelum kita lahir. Begitu. Dunia itu masalah, iya, kita aja masalah. Hidup itu masalah, masalah. Begitu. Masalah. Jadi kita harus memahami. Kita orang nih asalnya dari tanah, iya, kalau melihat dari Adam alaihi salam. Tanah. Dan sifatnya tanah berbeda-beda. Ada orang rese mulu, megelin, mungkin dia dari tanah sengketa diciptanya. Rese banget hidupnya, rese kan bisa saja. Ada orang temennya belanja mulu dari Tanah Abang, jangan-jangan. Ini belanja mulu, kan begitu ya kan. Ini kita orang tuh kudu sabar ngadepi cobaan hidup. Nggak ada yang nggak diuji, nggak ada. Semua orang tuh ujian. Enak itu hanya sawang sinawang, kata orang Jawa. Hanya dipandang doang. Dia enak, ngelihat doang, belum ngobrol. Kalau ngobrol memumet sebetulnya. Begitu, gitu, mumet. Orang kita aja ditanya, itu yang ngaji malam Senin banyak, tahu, lagi mumet dia. Daripada di rumah diomelin bini, mendingan ngaji, begitu. Jadi saudara, kita orang kudu sabar. Intinya kudu sabar menghadapi cobaan. Anak macam-macam yang diuji, sama anak, sama bini, sama atasan, sama partner bisnis, macam-macam. Begitu. Ujian banyak, ada yang diuji sama pemimpin, ada. Jadi sabar aja. Begitu, sabar. Emang kita kudu sabar. Sabar ini luar biasa, kata Imam Yazid Ar-Raqasi. Sehingga sabar akan membackup kita. Kalau di dunianya sabar, enak hidupnya, enak orang yang sabar. Puasa as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalas. Maknanya puasa tak ada nilai ganjarannya berapa, malaikat tak tahu karena nggak kelihatan. Karena puasa nau'un minas sabri, satu macam daripada sabar itu puasa, menahan dari makan minum siang hari. Itu sabar. Yang penting kita sabar aja dalam hidup. Dan tidak ada orang yang diuji seberat ujian yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ujian kita kecil, tidak separah ujian yang menimpa Nabi Muhammad. Beneran. Maka kata pujangga Islam itu menyatakan, isbir likulli musibatin wa tajalladi
wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi fa idza tusibka musibatun tusji biha fadhkur musabaka bil habibi Muhammadi. Sabar saja dalam menghadapi ujian hidup dan tegar tabahlah. Enggak ada yang abadi. Ujian sementara, sebab dunia sementara. Ujian sementara juga. Bila ada musibah yang membuat kita mumet di otak kita, banding-bandingin ujian kita dengan ujian yang menimpa Nabi Muhammad. Bandingin. Nabi Muhammad ujiannya paling beratnya orang sejagat raya. Itulah Nabi. Sampai Nabi ditanya, ayun nasi asyaddu bala'an ya sayyidi ya Rasulullah. Nabi, orang yang paling berat itu ujian siapa? Nabi jawab, asyaddun nasi bala'an al-anbiya falamsal falamsal. Orang yang paling berat itu ujiannya yang pangkatnya Nabi. Nabi paling tingginya Nabi, itulah yang paling berat. Tidak ada lagi. Rasulullah yang paling berat. Nggak ngomong gue gitu, enggak. Nabi nggak ngomong gitu. Berat, lalu di bawahnya. Nabi itu lahir, bapaknya udah mati. Umur 2 bulan nggak lihat wajah babanya kayak apa, kagak lihat. Artinya lahir yatim. Kita kagak, masih ada bapak lahir ngalamin begitu. Umur 6 tahun emaknya mati, jadi yatim piatu. Begitu. Kita kan gak seberat itu ujiannya. Lalu kemudian itu nikah, punya anak 6, mati bininya, kudu ngurusi anak 6. Terus Siti Khadijah mati 6 anaknya. Kalau Ibrahim dari Siti Maria Al-Qibtiyah 7 jumlahnya. Jadi berat ujian Nabi. Diusir dari kampungnya, difitnah, dikata gila, banyak dah Quran tuh. Begitu, majnun, sahir, macam-macam dah. Nabi itu dituduh. Ujian tuh, padahal akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Nggak ada akhlak buruknya. Berbuat dosa aja kagak, tapi ujiannya luar biasa. Ujiannya yang menimpa Nabi itu kekasih Allah. Berat ujian yang menimpa Nabi. Dilemparin batu, macam-macam dah, kotoran. Sampai ngalamin gak makan sampai 3 bulan, air putih aja. Kalau kita sesusah-susahnya kita masih makan, bener nggak? Ini corona kayak begini kan udah 2 tahun nih, 2 lebaran, bener nggak? 2 lebaran apa 3 ya? 2. Kalau sekali lagi kita jadi Bang Toyib, 3 lebaran kagak pulang-pulang tuh Bang Toyib. Ini baru 2 lebaran. Ini begitu. Kita nggak tahu mau sampai kapan ini. Itu begitu. Biar kata corona begini, kita mesti makan. Mesti makan. Enggak. Nabi sampai 3 bulan tuh kekasih Allah. Tapi enggak ngeluh. Kata Nabi, orang yang paling berat ujiannya Musa alaihi salam. Nabi Musa berat. Kecil dibuang sama emaknya. Ikut sama orang. Mana orang yang paling kejamnya orang lagi? Iya. Kata Nabi, Nabi bandingin dirinya sama Musa, itu yang jadi tenang. Kita begitu. Kata ulama, fa idza tusibka musibatun tusji biha fadhkur musabaka bil habibi Muhammadi. Bila Anda dapat musibah berat, bandingin sama ujian yang menimpa Nabi. Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya kita, enggak ada apa-apanya. Enggak pantas kita ngeluh, enggak pantas. Ini corona sialan dangkalan doang, nggak usah gitu. Apaan lagi? PSBB, PPKM gitu. Apa itu PPKM? Para penceramah kagak manggung begitu. Ini kurang ajar nih. Shh, diam aja, jangan dicatat.
diam aja, sabar aja, sama juga orang, nggak usah banyak cerita, biasa aja, nggak separah Nabi, enggak. Jadi kita kudu sabar, dalam hidup apa aja dah, kita kudu sabar. Sabar ini ada medianya. Yang pertama, yakin ada takdir Allah. Gelas kita pecah sama pembantu, kita omelin pecah juga, nggak kita omelin pecah juga, ya udahlah kita nggak usah omelin, udah pecah juga. Jangan sampai kita kata, tahu nggak tuh gelas belinya dari Singapura, gaji lo sama gelas masih mahalan gelas. Ya udah kalau begitu gelas aja suruh kerja, tambah marah lagi kita. Begitu. Sabar aja, kita bilang aja membantu, Mbak, lain waktu hati-hati. Itu aja udah terpukul kok, nggak usah kita mau ngapain lagi, mau udah hancur, udah begitu aja, udah kejadian. Maka otak kita itu nyari solusi. Corona jangan dilamunin, solusinya aja, biar hati. Itu begitu. Jadi biar kita nggak stres. Mau ngelamunin apa yang mau ngelamunin, siapa yang mau nolongin, begitu. Kita kudu sabar. Nabi disuruh oleh Allah, wasbir. Nabi Musa aja, Nabi Nuh, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Macam-macam banyak lah. Ada 140 tempat dalam Al-Quran kata sabar disebut oleh Allah dalam berbagai ayat. Banyak ngomongin sabar mulu. Sampai terakhir, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu terakhir sabar. Kita harus sabar lah di dunia biasa. Kadang punya duit, kadang nggak, biasa, normal lah. Dalam hidup Nabi juga ada kalanya begitu, normal lah dalam hidup. Bandingin aja, kita nggak ada apa-apanya. Jadi biar kita sabar, begitu dalam hidup. Sebab keuntungan sabar, di kubur kita bakal lolos daripada mungkar nakir. Yang nolongin kita sabar. Tuh begitu kata Sayyidina Yazid bin Aban Ar-Raqashi, seorang tabi'in besar. Tapi cerita kubur nggak mungkin, wahyu nggak turun sama dia. Ini mesti dari gurunya. Gurunya pasti dari Rasulullah. Kalau udah cerita kubur nggak masuk ijtihad. Jadi kullu ma qala tabi'iyyu mimma la majala lahu fil ijtihad fa hukmuhu hukmul marfu'. Apa yang dikata oleh seorang tabi'in, bila itu berbicara tentang akhirat, tentang ganjaran, tentang ini yang gak bisa kita ijtihad, itu maknanya hadis nyampe ke Nabi meski tak disampaikan terusannya. Sebab nggak bisa cerita kubur kalau kemudian tidak ada bimbingan wahyu, nggak bisa. Ini cerita akhirat. Oleh karena itu kita orang kudu sabar dalam hidup apa aja dah. Yo, kita kudu sabar. Kalau nggak sabar repot. Semua hidup berproses, nggak ada sukses instan, nggak ada. Semuanya berproses. Begitu. Maka kita yang kita pikirin di dunia itu adalah prosesnya, jangan suksesnya. Karena sukses qadarullah, proses ikhtiar kita sebagai hamba. Kita kudu berproses. Nggak ada burung baru lahir langsung terbang, nggak ada. Berproses, jatuh-jatuh biasa. Nggak ada bayi yang lahir langsung bisa lari, nggak ada. Andai ada, namanya tuyul, saudara. Tuyul, andai ada, beneran nggak ada, normal lah, bertahap. Allah aja mendidik, mencipta langit dan bumi 6 hari, itu mendidik sabar, bukan nggak bisa, tapi emang harus berproses dalam hidup. Normal, jatuh bangun itu orang usaha, normal, begitu. Rugi nggak usah didongengin, wong untung aja 5 aja, rugi nih. Kalau untung nih, kan kagak ya.
Diam aja, rugi aja, udah lagi rugi. Nggak usah, diam aja. Sebagaimana untung juga diam aja. Begitu. Jadi diam aja. Jadi biasa aja dalam hidup. Emang kita kudu sabar. Kalau enggak kan nggak bisa. Mau bagaimana? Gitu. Mana kos-kosan kita kosong, ya kan? Yang kerja nggak ada, kontrakan ini ada yang nggak bayar, udah nggak bayar kita maklumi, dia pergi lagi. Ngapa? Ya udah sabar aja. Daripada kita mundar-mandir ke sana kemari, dia juga kenal kita, lalu kita meremlek mikirin dia kagak ingat kita, lah kita ingat dia, tinggian dia, lah rugi amat kita. Mendingan mikirin diri sendiri, biar tenang. Kita kudu sabar di dunia. Nggak bisa nggak sabar, nggak bisa. Kalau nggak sabar, kudu sabar. Hamil kita 9 bulan, itu mananya berproses, kudu sabar. Enggak berojo langsung gede. Kalau ada orang baru nikah, baru seminggu lahir gede, ini naruh DP, nggak sabar ini, nggak sabar. Mesti ada DP, iya, itu begitu. Naruh saham, begitu, nggak mungkin, kan berproses. Hidup kita orang kudu sabar, nggak bisa nggak sabar. Begitu, kudu sabar. Apalagi kita ngadepin orang tua kita yang udah tua. Kalau udah tua, udah dibilang amal Quran, ayatnya kita baca, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Orang kalau umurnya udah tua, balik kayak bocah biasa. Ini kakek-kakek lagunya kayak bocah, emang begitu, Quran udah bilang. Tapi kita kudu sabar, sebab kita bakal ngadepin tua sama gitu, kan berproses hidup. Maka kita kudu sabar. Nggak bisa kalau nggak sabar menghadapi dunia ini. Semuanya berproses. Dagang biasa, kita dagang aja, ntar juga ada buahnya. Nanem aja, ntar bakal berbuah. Apa aja yang kita bisa dari kebajikan-kebajikan, tanam aja, semuanya ada buahnya. Dan ini kita orang kudu sabar. Nggak bisa kalau nggak sabar. Semuanya kudu sabar. Maka kesabaran itu berangkat dari yakin tentang adanya qadarullah, ada takdir. Itu sabar. Kayak begitu. Maka kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, nyimpulin materi ini dan kemarin ngaji tuh. Kata beliau, fa fi hadhil akhbar, maka pada hadis-hadis yang kami kemukakan ini, dari kemarin hadis yang ada di Tirmidzi, dari awal kita perjumpaan dari Ibnu Abbas, lalu kemudian hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib, ada 2 tuh, Imam Ali, kemudian dari Yazid Ar-Raqasi. Pada hadis ini dalilun, ada dalil, bukti, satu tanda-tanda yang nyata dan jelas tentang apa? Annas sabra afdalul a'mal, bahwa sabar itu ibadah paling tingginya ibadah. Enggak ada lagi ibadah yang paling tinggi, sabar. Sabar saja, sabar. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, itu punya anak Ismail. Kalau mau dibuka sejarahnya, 80 tahun wiridnya 80 tahun wiridnya. Apa yang dia wirid? Rabbi habli minas solihin, Tuhan anugerahkan aku anak keturunan yang tergolong anak yang soleh. Dia nggak minta anak, tapi anak yang soleh. Jatah nggak ada, nggak berhenti doa. Sesudah 80 tahun doa, Allah kasih kabar gembira, fabasyarnahu bighulamin halim. Sesudah 80 tahun, kami kasih kabar gembira Ibrahim bighulamin, dengan anak laki-laki halim, yang sabarnya luar biasa. 80 tahun
Lah kita tahajud, dagang lagi rugi sepi kayak begini, datang ke kiai, kiai bagaimana ini? Kata kiai tahajud aja 4 rakaat ya, suratnya udah surat langganan, hafal nggak? Kuliah kulhu, itu hafal, langganan, ya udah itu aja yang ente hafal, seminggu ya, seminggu. Begitu kata kiai. Udah 3 hari nggak ada perubahan, 4 hari nggak ada perubahan, berhenti. Nggak sabar kita, nggak sabar. Ngambek sama Allah, kata Allah, ngambek sama gue, tambah gue kagak kasih, yang minta aja banyak. Begitu kata Allah. Kita kudu sabar. Nabi Ibrahim 80 tahun minta keturunan, tuh Nabi nggak dikasih 80 tahun. Nabi Ibrahim enggak ngeluh, enggak lama ya, enggak begitu. Itu tidur sama bininya, enggak kayak kita pengen punya anak di Masjidul Anwar aja wirid aja, bini kagak dikelonin, mana punya anak, kagak bisa. Itu tidur juga sama bininya, enggak punya anak 80 tahun, lama itu. Tapi Ibrahim dengan kesabarannya 80 tahun sebentar, karena sabar. Enggak lama bagi orang sabar. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya kasih nama Ismail. Isma itu pengijabahan. El itu artinya Tuhan. Ada gereja namanya Betel, rumah Tuhan. Immanuel, iman kepada Tuhan. El itu artinya Tuhan dalam bahasa Ibrani, seperti di Injil Perjanjian Baru Matius pasal 15 itu kata Yudas, Eli Eli lama sabaktani, dalam bahasa Yunani. El itu artinya Tuhan. Ismail hasil pengijabahan Allah, 80 tahun kasih nama, ini anak ijabahan Allah. 80 tahun kita tahajud seminggu nggak berubah, warung kita berhenti gitu. Ini nggak manjur nih amalan, begitu nyalain amalan aja begitu. Itu kayak begitu. Enggak, ini sabar. Kata yai kita, annas sabra afdalul a'mal. Sabar itu ibadah paling tingginya ibadah. Amalan macam-macam amalan apa aja, yang paling tinggi sabar. Banyak itu ditulis dalam kitab ulama. Qisasus Shalihin. Orang punya bini cerewet kayak apa, dia sabar jadi wali, didemenin sama Allah. Kalau sabar udah diem aja. Kita harus pahami kodratnya. Laki-laki dari Adam tuh ada mingkem Adam. Perempuan tuh dari Hawa. Mingkem apa mangap tuh? Mangap. Kalau bini kita mangap mulu, emang Hawa begitu. Udah biasa begitu, biasa yang kayak begitu. Jadi kita yang sabar aja, biar nggak ribut, malu ribut mulu. Apalagi kita sebutin apa namanya, yang di Ragunan keluar sama bini begitu, kirdun loh begitu, itu berat omongan kayak begitu. Ada yang bilang anjing lo, ini berat banget. Nanti kalau dia malam akur, dia tidur sama anjing. Kan anjing lo kata kita. Gitu. Habis ribut, akurnya tempat tidur lagi. Gitu. Entar ribut, akurnya tempat tidur lagi. Ada yang kayak begitu? Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi saudara, annas sabra afdalul a'mal. Oleh karena sabar itu ibadah tertingginya ibadah. Sabar itu ibadah paling tingginya ibadah. Maka balasannya, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, Anda bisa lihat dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kata beliau, lihat apa yang Allah persiapkan bagi mereka yang sabar. Allah dengan tegas, innama yuwaffas sabiruna ajrahum
bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya kagak bisa dihitung-hitung. Sulit jumlah hitungannya berapa ganjaran yang diberikan sama orang sabar. Allah kata bighairi hisab, tanpa ada kalkulatornya lagi, digitnya habis untuk mengukur ganjaran sabar. Puasa aja bagian daripada sabar. Maka dalam satu tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munirnya memaknai wasta'inu bis sabri ay saumi. Ada tuh salah tafsirnya dari Mujahid mengambilnya. Puasa itu bagian dari sabar. Al-imanu nisfani, nisfun fis syukri wa nisfun fis sabri. Dan puasa bagian dari sabar. Maka Allah kata berbicara ganjaran puasa, as-saumu li wa ana ajzi bih. Saya yang balas. Berapa? Enggak tahu malaikat. Kenapa? Karena puasa bagian dari sabar. Sabar ganjarannya bighairi hisab, kagak ada yang bisa ngereka-reka. Satu makhluk pun enggak ada yang tahu ganjaran berapa yang Allah berikan bagi orang yang sabar. Jadi kita harus latihan. Jadi ada sabar, ada sabar, ada namanya sobar, tasobbar. Latihan sabar dulu, latihan. Ya, kita kalau sabar langsung berat, karena sabar itu taufik dari Allah. Allah berikan dia mengelola dirinya. Bagaimana? Kudu sabar. Sebagai penutup tentang sabar, sebelum ngomongin ganjarannya, ada cerita menarik. Ada seorang ayah punya anak 6, tapi dia termasuk rumah tangga yang ikut program tunji. Hiji tahun hiji bocah. Jadi per tahun satu anak. Jadi nikah baru 7 tahun, anak udah 6 anak. Begitu banyak, masih kecil-kecil. Dia kerja dan sudah menjadi adat kebiasaan kalau pulang kerja jam 8 malam copot sepatu, dia makan. Selalu begitu, makan selalu di rumah. Itu dia begitu nih orang, makan di rumah. Sore itu anaknya rewel. Maklumlah anak banyak. Kalau udah sore, ayam aja kalau udah sore udah berisik. Anak apalagi banyak kayak begitu. Berisik anaknya macam-macam. Jadi yang gede tuh baru umur 5 tahunan. Yang gede. Jadi anak 6 nih. Jadi 6 anaknya. Jadi anak umur 6 tahun gitu. Yang gede. Jadi SD kelas 1 lah istilah kita. Yang gede. Jadi sore itu anaknya rewel, jadi belum keburu masakin. Maka istri yang cerdas, bagaimana dalam waktu singkat supaya siap makanan? Nggak ada cara kecuali bikin telur mata sapi. Tahu nggak telur mata sapi? Telur apa namanya? Telur ceplok. Iya, begitu. Itu cara yang paling cepat. Sebab ditaruh doang di wajan, kasih garam dikit, udah jadi. Itu paling cepat. Dia lagi goreng, anaknya nangis, yang kecil. Airnya ditinggal, gosong. Telur tuh gosong, gosong, gosong telur. Dia gosong telur. Maka kemudian dia bingung, telur udah habis, mau ke warung gak kesempet, laki udah mau pulang. Akhirnya terpaksa, biar kata telur gosong ditaruh juga di meja makan, tutup saji, nasi kecap, begitu. Belum dikecapin udah hitam. Itu begitu. Lalu kemudian lakinya pulang. Nah,
biasa ya, copot sepatu, dia makan enggak bergeming. Tuh orang pakai telur mata sapi gosong. Lalu bininya keluar dari kamar, habis netain bocah tuh, dia bilang, dan si kecil nih anak yang umur 6 tahunan ikut sama mamanya. Kata bininya, bang maafin, telurnya gosong. Apa jawab ini laki? Saya itu paling doyan banget makan telur mata sapi gosong. Begitu jawaban. Ada yang diletuk, apa ya begitu? Enggak ada yang di sini, enggak ada yang diceritain ini. Enggak ada yang di sini nih. Yang saya cerita ini orangnya enggak ada. Enggak ada yang saya cerita ini orangnya. Ada ini kisah nyata. Dia bilang, saya doyan banget telur mata sapi gosong. Itu anaknya mikir, enaknya kayak apa ya gitu. Yang umur 6 tahun nih yang gede, enaknya kayak apa telur mata sapi gosong. Jadi selesai makan, dia duduk biasa begitu, karena dia doyan ngerokok juga. Karena orang doyan ngerokok punya hadis, nikmatul udud ba'da dahar. Jangan dicatat, ini direkam lagi. Hadis palsu, palsu itu. Iya, palsu. Hadis maudhu. Iya, maudhu. Gitu. Orang Sunda kayaknya ngomongnya udud sama dahar ini. Bukan orang Jawa ini perawinya ini. Dia duduk depan TV. Dia bilang sama anaknya, kamu tidur, besok sekolah. Kata anaknya, ya izin, boleh saya ngomong. Begitu kata si anak yang gede. Lalu dikata ayahnya, oh boleh. Ada apa anakku? Dia bilang, ayah kalau saya nanya ayah marah. Enggak, ente mau nanya apa? Benar, ayah doyan telur mata sapi gosong. Kalau benar doyan, enaknya kayak apa? Ini penasaran wong bocah. Maka sang ayah yang tadi nyuruh tidur, nyuruh duduk. Anakku duduk. Begini, ibumu, ayah yakin enggak sengaja dia pengen nyiapin makan sama lakinya yang enak. Mungkin adikmu rewel sore ini, jadi akhirnya enggak sempat jadi gosong. Ayah nggak marah, begitu. Kata si ayah, nak, kita ini bukan pentol korek, nak. Kamu tahu pentol korek? Kan zaman dulu belum ada gas-gas tuh, pakai pentol korek. Pentol korek tuh ada palanya nggak? Hah? Ada palanya nggak? Ada. Ada otaknya? Nggak ada. Pentol korek ada pala doang, nggak ada otak. Karena ada pala doang, nggak ada otak, kena gesekan dikit nyala. Anakku, kita ini bukan pentol korek. Ada pala, ada otak, ada hati. Kita sabar saja. Itu begitu. Sabar saja. Ayah yakin mamamu enggak sengaja, enggak biasanya ngasih ini. Jadi enggak sengaja. Mau diomelin gosong juga. Kalau diomelin mamamu enggak jadi gosong, saya omelin nih. Gitu. Kan udah kadongan, ya sudahlah. Dan ini ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Ini ganjaran kayak begitu. Dia bilang telur mata sapi gosong, doyan banget. Bahasanya begitu. Padahal untuk melipur supaya dia tidak marah, caranya begitu. Sebab dia sadar annas sabra afdalul a'mal, dan balasannya besar. Seperti pada surat Zumar ayat 10, Allah jelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa basyiris sabirin. Di Baqarah, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillah. Ya udah kadongan.
Kalau kita sabar, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Banyak. Ala kulli hal, pelan-pelan kita latihan kudu sabar. Kudu sabar. Kudu sabar. Hidup berproses. Sukses tidak instan. Kita harus belajar, harus sabar, pelan-pelan. Fa insyaallah bakal ketemu. As-sabru bit tasabbur wa innamal hilmu bit tahallum wa innamal ilmu bit ta'allum. Ya, sabar dengan latihan dulu, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau kata Muallim Syafi'i Adzami rahimallahu rahmatul abrar, kata Pak Idris bilang, kata Pak Idris, ini macet Muallim, asal kita sabar aja. Bagi orang yang sabar enggak ada macet. Begitu. Maka bahasa polisi, volumenya, ya macet mah macet aja, cuman bahasa ini biar sabar. Begitu. Jadi bahasanya begitu. Bagi orang sabar enggak ada macet. Biasanya, ini kita naik mobil di jalanan Jakarta, udah nggak pakai tajwid, nggak ada idgham, nggak ada iqlab, orang sup, ya sabar aja. Kita omelin, bangsat lu denger juga kagak. Kalau denger aja mendingan, kan kagak dia naik motor kebut aja. Udah sabar aja. Oh mungkin saudaranya sakit, dia buru-buru, gitu aja. Mengalihkan kita biar kita tidak jadi emosi. Begitu. Pelan-pelan kudu latihan sabar. Kalau enggak bisa. Kurang lebih demikian ngaji kita. Ala kulli hal, sabar ganjarannya besar. Mudah-mudahan Allah beri kita kesabaran yang bagus dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran yang bagus dalam menjauhi kemaksiatan, sabar yang bagus dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup, karena memang sejatinya dunia negeri cobaan. Kita harus latihan sabar. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.